Baik Ustadz, di kalangan mereka yang kemudian melakukan praktek poligami, terutama di pihak laki-lakinya ya tentu saja, itu kemudian menggunakan alasan atau apa namanya justifikasi Rasulullah itu pelaku poligami, kan kita diminta untuk menyontoh Rasulullah. Nah kalau niat-niat yang seperti itu kira-kira bagaimana itu Ustadz? Ya, jangan terlalu sempit ya memahami dan mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu kan beliau setiap malam sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, ya kan? Beliau menghafal Quran, mengajarkan Quran, berdakwah, dan beliau itu memulai katakanlah poligami sudah usia di atas 50 tahun. Dan pada usia itulah sampai wafatnya beliau usia 63 tahun, banyak sekali kesibukan umat. Berdakwah, berperang saja puluhan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ketemu lagi dalam sesi bincang-bincang bersama Ustadz Ridho Hizam, dan pada kesempatan ini materi atau topik yang akan kita perbincangkan adalah sesuatu yang tentu akan sangat menarik bagi kalian karena menjadi banyak perbincangan publik ya, khususnya di tengah-tengah umat Islam dan terutama di kalangan perempuan yang sangat sensi ya, dan tapi sekaligus seksi ya, topiknya yang seksi maksudnya, yaitu tentang poligami ya. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam suasana di luar hujan rintik-rintik, tapi alhamdulillah menjadi lebih syahdu Ustadz Ridho. Ya. Nah, kesahduan ini kemudian membawa kita kepada topik yang juga syahdu yaitu adalah itu? tentang poligami. Oh, poli. Ya, poligami. Ini kan cukup menarik diangkat karena memang menjadi perbincangan publik, dan pada hal-hal tertentu kadang menjadi olok-olok juga. Orang non muslim kan mengolok-olok kalau Islam itu hobinya poligami kan gitu. Nah, kira-kira Ustaz Ridho bisa menjelaskan sesungguhnya di balik poligami ini apa yang mesti harus diketahui oleh umat itu. Ya, baik. Jadi pertama umat saya kira sudah banyak yang mengetahui mengenai perkawinan. Ya, ada bermacam-macam. Ada namanya monogami, yaitu satu suami satu istri. Ada namanya poligami, satu suami beberapa istri. Ada juga namanya poliandri, satu istri banyak suami. Nah, ini dilarang berdasarkan ayat Al-Quran. Bagaimana dengan poligami? Apakah diperbolehkan? Ayatnya atau hadisnya atau prakteknya diperbolehkan. Lalu kalau ditanya apakah Islam itu prinsip perkawinannya poligami, jawabannya tidak demikian. Jadi prinsip perkawinan dalam Islam itu monogami. Tetapi ketika ada ruang atau ada kesempatan atau ada sesuatu yang sebaiknya dia berpoligami, maka dia poligami juga diperbolehkan. Ayatnya dalam surah An-Nisa, fankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah orang-orang yang baik-baik dari kalangan wanita, yaitu masna, dua, wasulasa, waruba. Fa'in iftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Dan di ayat yang lain di surah yang sama, ayat 29 kalau tidak salah itu, kamu tidak akan bisa berbuat adil. Adil dalam arti membagi cinta seorang suami kepada banyak istri, tentu berbeda-beda. Tapi adil dalam kismah atau dalam pembagian materi itu bisa. Rumahnya sama tipenya, mobilnya mereknya sama, tahunnya sama, duitnya sama. Nah, itu kan adil, adil secara proporsional. Tapi kan sebenarnya juga bisa dipertanyakan kalau istri yang pertama itu apa sama diperlakukan dengan istri yang kedua dalam pembagian tadi. Nah, itu nanti menjadi pertanyaan. Tapi yang tidak mungkin adil itu adil di dalam perasaan. Nah, ini di
dikesampingkan. Ya. Jadi bukan yang dimaksud adil dalam perasaan, tapi adil di dalam pembagian waktu, pembagian materi itu diperbolehkan. Jadi saya ingin menyinggung ya bagaimana Rasulullah itu usia 25 tahun menikah. Dan istri beliau Khadijah itu adalah janda. Sebelumnya punya 2 suami yang sudah juga punya anak. Lalu menikahlah dengan Muhammad Rasulullah. Selama pernikahan dengan Khadijah artinya monogami. Ya, sampai usia Khadijah itu 65. Jadi Rasul kurang lebih usia 50 tahun. Sehingga perkawinannya adalah 25 tahun. Selama 25 tahun menikah dengan Khadijah itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikahi wanita lain. Padahal beliau sebenarnya orangnya kan ya sangat tampan, ya kan? Sempurna lah secara fisik. Ya, jadi istilahnya khairul bashar atau akmalul bashar, khalqan wa khuluqan. Jadi secara fisik itu juga paling baik, paling sempurna, secara akhlak juga demikian. Nah, setelah Rasulullah ditinggal wafat istrinya, barulah kemudian beliau menikahi Saudah, Aisyah dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya, tentu semua adalah petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah. Nah, di mana beliau adalah menikahi tentu ada hikmahnya banyak sekali. Ya, kita dalam hal ini tidak menyebutkan satu-satu ya mengapa dia menikahi Saudah, Aisyah, Hafsah dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa memang secara fikih poligami itu diperbolehkan, ya kan? Tetapi menurut saya kalau istri kita ya itu bisa ya membahagiakan kita, kemudian kita juga bisa membahagiakan istri kita, maka tetaplah monogami. Dan prakteknya para ulama, para kiai itu kebanyakan monogami. Ya, di Indonesia itu konon hanya 3% yang poligami. Ya, demikian Pak. Oke, baik Ustadz. Di kalangan mereka yang kemudian melakukan praktek poligami, terutama di pihak laki-lakinya ya tentu saja, itu kemudian menggunakan alasan atau apa namanya justifikasi Rasulullah itu pelaku poligami, kan kita diminta untuk menyontoh Rasulullah. Nah, kalau niat-niat yang seperti itu kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Ya, jangan terlalu sempit ya memahami dan mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu kan beliau setiap malam sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, ya kan? Beliau menghafal Quran, mengajarkan Quran, berdakwah. Dan beliau itu memulai katakanlah poligami sudah usia di atas 50 tahun. Dan pada usia itulah sampai wafatnya beliau usia 63 tahun, banyak sekali kesibukan umat. Berdakwah, berperang saja puluhan kali. Itu justru setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi kan menikah setelah wafatnya Khadijah, kan beliau masih di Mekah. Wafatlah Khadijah, Amul Husni, tahun kesedihan kan. Nah, kemudian menikah dengan Saudah yang sudah janda dan suaminya meninggal dunia, dan termasuk orang yang pertama-tama berhijrah ke Habasyah. Kalau seorang istri kemudian ditinggal suaminya, itu tradisi jahiliyah, itu dia menjadi milik keluarga suami. Jadi perempuan itu bisa diwariskan. Sementara keluarga suami itu masih banyak yang kafir. Nah, Saudah ini meminta perlindungan kepada Rasulullah sebenarnya. Ya, karena dia bisa kemudian diambil oleh saudaranya suami yang meninggal atau oleh orang tuanya, bisa dinikahi oleh mereka itu, sehingga akhirnya memohon kepada Rasulullah untuk melindunginya. Ya, kembali ke Mekah dari Habasyah itu. Akhirnya dilindungi oleh Rasulullah dengan jalan dinikahi. Sudah sepuh. Ya, bukan gadis yang kinclong gitu. Iya, ini sudah janda juga. Lalu Abu Bakar ya karena kedekatannya pada Rasulullah ingin menghadiahi Rasulullah. Tapi hadiah ini luar biasa. Perempuan yang sangat cerdas sekali. Dan dalam sejarah setelah Rasulullah wafat itu mufassiroh, seorang yang memberikan penjelasan-penjelasan, yaitu Aisyah binti Abu Bakar ini. Dan Aisyah ini meskipun masih belia ya, tapi di Mekah tidak digauli oleh Rasulullah. Ya, baru setelah di Madinah. Ya. Jangan berpikir kalau Rasulullah poligami terus
lalu banyak berhubungan. Iya. Ya kan, itu yang terjadi kan, orang kepinginnya itu ya. yang para laki-laki lah Biasanya motivasinya itu. Motivasinya itu dan biasanya umumnya lebih muda. Lebih muda, ya kan, dan sebagainya. Dan kadang terus terjadi konflik dengan istri yang lebih tua tadi, yang di poligami tadi, yang di madu tadi. Dan Rasulullah tidak begitu. Ya, semuanya sangat dekat sekali, bahkan masing-masing mempunyai peran-peran yang luar biasa. Seperti Hafsah itu suaminya meninggal, anaknya Umar bin Khattab, suaminya meninggal, lalu ditawarkanlah oleh bapaknya ini untuk merawat Hafsah dan juga anak-anaknya kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak berani menanggung beban pernikahan. Terus ditawarkan pada Utsman. Utsman istrinya sudah meninggal. Istri Utsman itu adalah putrinya Rasulullah, sudah meninggal. Nah, dalam keadaan demikian Utsman pun merasa berat. Lalu akhirnya Umar itu bingung, mendatangi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kemudian menerima. Ini di Hafsah ditolak Abu Bakar, oleh Utsman, diterima oleh Muhammad. Betapa senangnya bapaknya Umar ini. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi sahabat-sahabatnya, yang juga adalah pengikutnya. Nah, sehingga kalau kita telusuri satu-satu, banyak sekali hikmah pelajaran dari poligaminya Rasulullah. Yang saya kira, saya yakin mereka yang berpoligami, itu tidak bisa meniru apa yang dilakukan Rasulullah. Baik Ustaz, yang terakhir ini tentang poligami. Saya ingin menanyakan kaitannya dengan sudut pandang perempuan, dalam hal ini muslimah tentu saja, yang mereka tentu secara kodrati akan lebih senang tetap dijadikan istri tunggal lah, tetap monogami, dan oleh karena itu kemudian sangat menentang terjadinya poligami lah gitu. Tetapi kemudian penentangannya ini seolah-olah dia menafikan bahwa di dalam Al-Quran yang notabene adalah firman Allah mewadahi itu, membolehkan itu. Ini bagaimana nih Ustaz? Ya, ini dilema ya. Jadi seorang perempuan yang baik hati tentu sangat suka kalau suaminya juga senang. Meskipun demikian, meskipun kalau orang itu berbagi itu senang, seperti orang bersedekah itu senang dia. Tapi rupanya berbagi cinta itu agak berat lah, tidak begitu menyenangkan. Karena itu umumnya naluri perempuan itu cinta suaminya 100%. Padahal sebenarnya suaminya punya 200%. Kan? Masih turah-turah. Jadi yang 100% diberikan pada yang lain. Kalau alasan menikah poligami itu untuk membagian janda, yang mungkin punya anak, dia bisa kirim aja transfer, tanpa harus menikahi, kan, untuk membesarkan anak-anak janda itu. Tapi kan janda ini dilihat-lihat juga, begitu. Mungkin tadi janda muda. Jadi kalau mau tulus, tulus membantu, saya itu membantu kok, membantu janda itu kok, membantu anak. Kan kalau banyak perempuan tidak ada suaminya, kan kasihan juga. Kan jumlah perempuan lebih banyak. Ya bantulah, begitu aja. Tidak usah harus secara hubungan seksual dan sebagainya itu. Tapi kalau saya sebagai perempuan, saya malah merasa diberi keuntungan dengan suami saya menikah lagi. Karena beban tanggung jawab saya, amanah saya dibagi. Kewajiban saya dibagi. Tadinya misalnya saya harus menyetrika bajunya 10, nah sekarang disetrika bajunya 5 saja. Yang 5 disetrikakan oleh istri yang kedua. Tapi kalau kemudian nanti suami saya meninggal, misalnya gitu kalau saya seorang istri nanti harta warisnya dibagi juga. Jadi lebih baik suami saya nggak usah menikah lagi, nanti warisan saya berkurang. Kan bagian istri kalau suaminya meninggal itu kalau nggak 1/4, 1/8. Kalau punya anak itu
1/8 bagian istri. Nanti 1/8 nih kalau istrinya 4, jadi berapa? dibagi 4. 4 lagi. 1/8 udah sedikit, dibagi lagi. lagi. Maka perspektif perempuan, ya istri pertama itu dia keberatan. Alasannya nanti kalau suami saya menikah lagi, nanti warisannya dibagi dengan istri-istri yang lain. Nah, itu saya kira jarang yang sampai ke situ pikirannya. Biasanya ya hanya wah nanti cintanya dari kesana terus ya. Dan memang prakteknya ya banyak kan ustadz-ustadz yang terkenal yang ketika kemudian poligami maka terjadi konflik dengan istri pertamanya yang tadinya baik-baik saja gitu. Ternyata ada lagi Ustadz yang terakhir lagi motif. Jadi kata gini, ada yang mengatakan pelaku poligami itu ya daripada zina karena dia mungkin super kuat ya manunya libidonya gitu, istrinya nggak mampu. Kalau jajan jelas dosa. Yang penting yang sah-sah saja. Betul. Nah, kira-kira itu gimana kalau itu istri harus mengerti ya. Jadi kalau istri yang baik, istri yang mengerti suaminya, dia pasti tahu kebutuhan suaminya. Sebagai seorang istri, dia mengetahui benar bagaimana suaminya. Dan ketika istri tidak mampu ya menemani, tidak mampu melayani atau memenuhi kebutuhan biologis suaminya, dan suaminya ini pikirannya ke situ terus, ya Mbak cobalah mikir nulis buku apalah wisata itu nanti pikirannya kan berpindah ya. Tapi karena yang dia lihat yang dia itu terus ya fokusnya ke situ ya. Nah, akhirnya ya suaminya diberi nasihat dulu, kamu jangan mikir itu terus kan, apa itu akan menjadi bagian daripada amal soleh itu atau hanya memenuhi hasrat nafsumu. Nah, seperti itu bisa dinasihati. Tapi kalau memang ya powernya kekuatannya itu sangat power, ya kalau bisa diberi kesempatan apa sudah ada, kira-kira kalau perlu dicarikan ya. Ya kalau perlu yang tipenya seperti aku seperti yang mana, tapi yang lebih muda. Tapi ini memang bagus sekali kalau ada istri seperti itu. Dan itu ada tapi sangat langka, ada langka itu. Saya beberapa kali tahu itu dia merasa bahkan kumpul bareng segala macam. Nah ini jadi ada lagi perspektif lain bagus. Jadi orang tidak berani poligami karena takut istri, ini juga tidak boleh. Ya kan, kalau memang poligami itu diperbolehkan, tidak perlu harus takut pada istrinya, ya kan. Nah jadi dia terus terang saja, Bunda, aku ingin menikah lagi. Terus kenapa? Apa aku sudah tidak ini? Masih. Tapi kan kamu sudah usia 60 tahun dan itu ada masanya, wanita. Kalau laki-laki kan nggak ada namanya menopause dalam pengertian itu, meskipun berkurang juga kan hormon-hormon itunya. Jadi itu bisa seperti itu. Jadi alasannya harus jelas. Aku ingin ikut Rasulullah ya, kalau bisa ikut Rasulullah itu ya dalam segala aspeknya, jangan hanya poligaminya saja. Itu pun tidak diketahui motifnya yang Rasulullah itu seperti apa, hikmahnya dari poligaminya itu kan. Baik Ustadz, saya kira cukup kita bincang tentang poligami. Kalau mau dipanjangkan tentu nggak selesai-selesai nih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.